Astagfirullahaladzim. Apa itu keluar? Dan ini curi batu. Astagfirullahaladzim. Dari langit. Ah, katanya dari langit. Dari langit. Langit. Astagfirullah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Di lokasi ini ya. Oke. Jadi jatuhnya dari sana tuh jatuh ke sini. Ini ya teman-teman. Sebelum kita melakukan perjalanan di pinggir jalan, siapkan dulu kopinya, diseruput ya, tenangkan pikirannya, atur napasnya, jangan terlalu cepat, santai saja. Lalu kita lanjutkan untuk menyerap ilmu yang sudah dijabarkan dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Ceritanya ini baru-baru ini ada cerita meteor yang jatuh dari langit ke area sini, di area sana mungkin nanti. Tapi kita perlu cari tahu sebenarnya itu beneran atau hanya cerita-cerita orang. Tetapi di balik semua itu tentu, misalnya itu benar, ada yang mau disampaikan dari Tuhan kepada kita melalui peristiwa-peristiwa ini. Makanya lenturkan batinnya, diseruput kopinya. Yuk. Baik, kita untuk membuka, yaitu membuka kuncinya, tetapi membuka hati kita, membuka hati ya, jangan terlalu keras, lentur, supaya siap menerima ilmu, siap menerima rezeki ya. Assalamualaikum, kula nuwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki area ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Ini sebuah wujud terhubung. Kita menghubungkan diri dengan semua makhluknya Allah yang ada di sini, yang terlihat yaitu tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada bebatuan, tanah, air, dan selanjutnya kita selalu terhubung ya. Yuk. Wah, di area mana ini? Apanya batu yang dimaksud? Lalu kita nanti mencoba untuk membaca pitutur yang disampaikan, tentunya menyampaikannya itu dengan bahasa yang sangat lembut. Kalau kita tidak melembutkan, tentu akan rawan gagal paham, sehingga rawan konflik, sehingga rawan menyalahkan orang lain. Tuh ya. Yuk. Baik. Ya. Jadi kita menyusuri sungai ini ya. Iya, nggak apa-apa. Meskipun jauh, tapi memang ini ada bisa jadi pesan cinta dari semesta, dari Tuhan untuk kita. Mari kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nih
Airnya sejuk, bening, selalu mengalir, tidak pernah berhenti ya. Ini air yang tidak pernah berhenti menandakan bahwa sebenarnya Tuhan pun tidak pernah mengalirkan rezeki kepada kita. Cuma selama ini kita seolah-olah jauh, seolah-olah tidak mau memblokir kekhawatiran sehingga tidak pernah teraliri kering. Yuk, lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, jalannya licin. Oke. Nah, tempatnya keren sekali nih. Gini, kan bintang jatuh itu hampir berapa ya, kurang lebihnya ada 70% dari warga desa sini melihat semua karena terjadinya itu lama. Jadi kayak cahaya di langit itu cahaya tuh lama akhirnya jatuh di area sini. Tetapi sudah ditemukan tapi belum yakin di sebelah sana. Yuk, kita dulu. Hati-hati. Waduh. Jalannya ini seperti agak ini ya. Ini ada apa namanya, kayu apa ini? Semuanya dalam. Iya. Iya. Oke. Tenang saja, yang penting kita percaya. Percaya ini adalah pesan cinta. Yuk. Adeh. Iya. Wah. Kondisinya seperti ini pisang. Wah. Lalu apakah kita mampu ke sana ini? Masih agak dalam nih. Tuh. Bagaimanakah? Apakah ada akses yang mudah? Nyasar nih. Awas ini meledos. Sebentar dulu. Oke. Selalu ada jalan. Kalau kita mau membuka hati kita, kita pasti akan diantarkan ke jalan yang betul-betul mudah. Tapi ini kira-kiranya dalam nggak nih? Kalau hanya ke sana, kayaknya dalam deh. Tuh, ya kan? Ya iya. Daripada gini, kita muter aja ke sana yuk. Mungkin ada jalan ke sana yuk. Ini waktu takutnya kan basah semua nanti. Hah? Hah? Pak? Pak? Bang? Hah? Astagfirullahaladzim. Pak. Sini, Pak. Itu manusia bukan? Manusia bukan? Sini, Pak. Pak, sini, Pak. Hah? Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Pak, sini, Pak. Maaf. Pak, Pak. Ini manusia bukan, Pak? Hah? Stop dulu, Pak. Apa ini alien gitu? Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Pak. Pak. Tadi dulu. Kita harus bisa ngomong dulu. Dia tuh ketakutan kayaknya deh. Itu tapi dia menunggu kita. Tuh. Nah, ini kayak di Amazon ini tuh. Tadi dulu, Pak. Pak, sini Pak, sebentar Pak. Tapi dia nggak tahu bahasa kita deh. Pak. Hah? Berubah jadi ini. Ini nih. Jadi pohon ini. Apa ada masuk ke sini gini pohon kelapa? Stop. Aduh. Tadi sih kayak manusia bukan sih? Oh, hitam ya? Iya. Mungkin dia pakai celana gitu Jangan suku mate apa suku? Bukan. Tadi dulu. Apakah mungkin ini alien yang terbawa oleh batu meteor itu? Hah? Jangan-jangan. Ya mungkin ciri-cirinya sih hampir sama. Memang lagi viral sih, Kang. Ya makanya itu yuk. Iya, banyak sekali bilang. Kita kejar aja yuk. Kita dulu. Nah itu.
Pak, santai Pak, saya nggak usah takut, saya takut. Tenang dulu, tenang dulu. Aduh, lewat mana tadi? Banyak banget yang banyak banget. Wah, ya itu lagi. Banyak banget. Sini, sini, entar dulu Pak. Astagfirullah, entar dulu. Kita kasih aja yuk. Mungkin dia sedang menggering kita. Aduh, nih jalannya agak susah. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Sini Pak, tenang dulu Pak. Pak, maaf dulu. Apakah mungkin tinggal di sini gitu? Tapi kosong. Oh, apa dulu? Masuk Enggak tahu, mungkin ke sini. ke dalam itu sempit tuh. Mungkin dulu. Ini hanya perkiraan dulu. Gini. Pantas saja warga nggak berani ke sini, mungkin karena ini ya. Nah, yuk. Kita cek dulu. Pak. Maksudnya ciri-cirinya batu yang dimaksud mana nih? Belum kelihatan. Mungkin tinggal di situ mungkin. Aduh. Ke sini jalan dulu yuk. Sambil bantu cari ya. Assalamualaikum. Punten. Apa di ini gitu? Astagfirullah. Sebentar dulu. Ini bukan. Bukan ah. Apakah mungkin ini? Apakah mungkin ini? Tapi katanya besar batunya kan? Astagfirullahaladzim. Katanya sih nggak begitu jauh dari sungai maksudnya, tapi kita belum menemukan titiknya. Hah? Mungkin ini pakaiannya nih. Nih kan? Ini pakaian orang itu tadi nih. Nih. Oh, kita bawa aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini nyala nih. Coba sih perhatikan nih. Di kamera nih. Wah, ini ya. Ini nih. Ini nih. Ketemu ini Yon. Ketemu Yon. Alhamdulillah ini batu yang dimaksud nih ya. Memang kejadiannya belum lama. Maksudnya ya sekitar berapa inilah. Buktinya sudah ada rumput-rumputnya nih. Sudah tumbuh nih. Nah. Mungkinkah ini yang dimaksud oleh orang-orang maksudnya diyakini sebagai watu lintang atau batu bintang yang diceritakan jatuh dari langit ya. Baik, kita telisik dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Ini nih yang menurut saya ini yang nyala ini nih. Nih bagian sini kayak wujud apa ini nyala nih, masih terang. Di kamera nyala nggak? Ini loh cahaya terang sekali tuh. Tuh. Kita bisa telik dari sananya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ada maksud apa di balik semua ini? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Punten. Wah. Memang beda nih ya. Dari jenis batu-batu aja memang beda ini. Dari kayak mirip-mirip batu wadas, juga mirip dengan batu karang, tetapi ini berbeda. Berbedanya banyak ya. Jadi mungkin jenis dari biasanya kalau batu meteor itu biasanya kan warna hitam, hitam pekat. Kok ini seperti ini? Cuma ini kayak bercahaya di sini nih, kayak nyala-nyala seperti ini. Ya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu di sekeliling sana mungkin apakah ada ini. Tapi ini kayak berasap ininya nih. Pakaian tadi. Hah? Astagfirullahaladzim. Apa itu keluar? Dan ini curi batu. Astagfirullahaladzim. Ini orang bukan. Wah. Punten. Assalamualaikum Pak.
Ah, aneh nih, maksudnya kita belum tahu Keluar dia. bagaimana caranya kita komunikasi nih, tak dulu. Pak, gini. Mungkin mereka sudah siap untuk menyambut kita, tetapi kita bagaimana caranya kita supaya terhubung karena kita berbeda bahasa. Baik, kita coba saja. Saya yakin bisa. Ketika kita menyetel dalam gelombang yang sama, pasti akan terdengar atau bisa nyambung dengan mereka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pangapunten Mbah, maaf Mbah. Bisa dengar suara saya Mbah? Alhamdulillah nyambung nih. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto Mbah. Iya, saya dari Cilacap. Saya mau jadi ini, maaf ini Bapak siapa? Dari langit. Ah, katanya dari langit. Dari langit, langit. Astagfirullahaladzim, tadi dulu. Maaf Mbah, gini. Saya belum yakin Mbah, gini. Karena jenengan itu seperti makhluk seperti kita-kita. Sama seperti manusia kayak kita-kita nih. Maaf, bukan maksudnya apa-apa. Dari langit itu maksudnya terbawa oleh batu ini. Oh, baik. Siap. Kita harus bisa merendahkan ego dulu. Siap menerima aliran cinta. Ya, baik. Gini, Mbah. Kan ini sudah lama terjadinya nih. Ada batu yang jatuh dari langit yang dikatakan orang itu meteor atau jaru sehingga mewujud batu seperti ini. Kok jenengan tinggal di situ selama bertahun-tahun di dalam batu ini? Iya. Maksudnya jenengan hanya utusan, ingin menyampaikan, mengalirkan ilmu kepada manusia, tetapi belum ada yang nyambung. Baik. Beliau mengatakan utusan yang harus menyampaikan sesuatu kepada warga bumi, maksudnya di sini. Baik, kalau begitu saya pengen mendengarkan, barangkali saya bisa menangkap bahasan jenengan. Kurang lebihnya apa, coba maaf Pak. Iya. Berarti khusus wilayah sini. Oh, baik. Oke. Baik, Bang. Beliau ingin menyampaikan pesan dari langit, ya khususnya kepada masyarakat di sekitar sini dan umumnya kepada seluruh makhluk bumi katanya. Jadi kurang lebihnya adalah doa yang tergantung di langit, ya. Doa yang masih tergantung di langit, yang mewujud bahkan menjadi batu, itu jatuh kembali. Ini adalah sebuah pesan untuk yang belum jatuh dilanjutkan supaya sampai ke langit. Kurang lebihnya kenapa bisa terjadi seperti itu, doanya kok tidak sampai ke langit, tergantung gitu, maksudnya tidak tembus ke sana, itu alasannya apa? Nggih. Oke. Berarti kurang lebihnya gini pesannya ya. Khusus bagi seluruh warga di sini dan umumnya kepada makhluk bumi, karena mereka masih berdoa, masih menggunakan khawatir, masih memancarkan rasa khawatir sehingga tidak sampai ke sana, tidak tembus ke langit, ngambang, tergantung, masih gantung. Nah, ini untuk dipacu supaya jangan ragu-ragu ketika berdoa. Karena kebanyakan sekarang itu masih mempercayai pikiran yang masih
apa ya, acak ya. Jadi tidak mempercayai diri sendiri, tidak mempercayai kepada keajaiban, sehingga doanya gantung. Oh, baik. Berarti ini sebuah simbol saja untuk supaya orang-orang jangan ragu-ragu ketika berdoa, percaya penuh, dan pasti akan kembali kepada kita jatuh dalam bukan batu lagi yang jatuh, tetapi justru wujud yang sesuai dengan yang dicita-citakan gitu. Baik. Iya. Nggih. Iya, siap pripun. Jadi katanya 90% yang berdoa itu minta kehidupannya berubah, ekonominya berubah, naik. Itu datanya ya, data yang ada di sana katanya. Tetapi karena tidak menjalani syarat-syaratnya itu sehingga tidak bisa diijabah. Maksudnya belum di ACC katanya. Baik, itu kurang lebihnya apa saja yang membuat doa seperti ACC gitu. Maaf. Bersihkan rumah. Maksudnya rumah yang di iki. Iya, baik. Saya paham. Oke. Katanya yang membuat doa-doanya itu masih dipending ya, karena tidak menjalani persyaratannya, karena rumahnya masih kotor, harus dibersihkan. Tetapi rumah yang dimaksud itu ada dua jenis. Yang pertama rumah yang nyata yang kita tinggali, yang kedua rumah dalam diri kita yang kotor, yang keras, itu hati kita yang keras seperti batu ini, itu kotor isi batinnya, hatinya yang kotor dengan masih menyimpan kebencian, dendam, luka batin, selalu merasa bersalah, yang dan jenisnya itu yang membuat doa-doa itu pending, tidak bisa masuk. Ini syaratnya katanya harus dibersihkan dulu, tenang. Kalau sudah kosong maka akan diisi oleh Tuhan dengan keajaiban-keajaiban yang tak pernah disangka-sangka. Doa yang selama ini kita pancarkan akan diisi kembali kepada kita. Berarti doa yang belum dijabah itu dikarenakan kita yang masih kotor. Oh, baik. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ada batu meteor yang jatuh ini sebagai simbolis pesan cinta supaya doanya jangan digantung, jangan ragu-ragu ketika berdoa supaya tidak gantung. Yang kedua, bersihkan rumah dalam diri dan rumah yang nyata, rumah badan kita ya. Oh, baik. Ya, baik. Nanti gini, Mbah. Setelah jenengan sudah menyalurkan ini, maaf, apakah mau tetap tinggal di sini? Oh, enggak. Ya, saya siap untuk menyalurkannya. Ya. Nggih. Baik. Kita ditugaskan untuk menyalurkan ini kepada orang-orang apabila orangnya yang bisa memahaminya. Karena tugasnya sudah selesai kalau sudah menyalurkan ini. Tinggal tugas kita untuk menjadi penyalur lagi supaya orang-orang memahaminya dengan tadi jangan ragu-ragu, aktifkan cahaya dalam diri kita dan bersihkan kotoran dalam diri kita. Nggih. Ya. Baik. Ya. Kalau begitu saya siap untuk menyalurkan ini. Kebetulan saya juga membawa video ini buat kamera. Mudah-mudahan mereka bisa memahami artinya, tidak terjebak pada tontonannya. Nggih. Baik. Ya. Kalau begitu kami mohon pamit. Lepat kula pangapunten, insyaallah siap selalu untuk menyalurkan pitutur panjenengan yang menjadi tugas. Ini sudah menjadi kewajiban saya
untuk menyalurkan kepada banyak orang supaya mereka paham gitu gitu nggih. Nggih. Insyaallah. Nggih, nggih. Ini bersiap. Astagfirullahaladzim. Berarti masuk lagi. Nah, ini teman-teman ya. Ini pesan cintanya bahwa kita yang pertama itu menjadilah pribadi yang lentur, hatinya yang lemah ya. Jangan sekeras batu ini. Yang kedua, tadi kita pesan cintanya berdoa itu jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu ketika kita berdoa. Yang ketiga, kita harus nggak mau menyadari bahwa kita ini kotor. Kotor hatinya, ayo kita bersihkan. Menyadari itu, kita bersihkan untuk melepaskan semua kemelekatan dalam diri kita yang menyimpan kebencian, luka batin, selalu menyesali masa lalu, dan dendam ataupun emosi-emosi negatif yang masih tertimbun kita bersihkan dulu. Supaya leluasa Tuhan akan mengisi. Itu ya. Oke. Udah yuk. Kita pulang yuk. Main lagi. Udah pulang aja lewat tadi lah jalannya. Oh. Apa ini manusia tadi ya? Ya tadi. Pulang yuk. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Hidup ini terlalu singkat jika hanya dihabiskan untuk diri sendiri. Ada kebahagiaan yang jauh lebih indah ketika kita mampu berbagi. Karena sejatinya, kebaikan tidak akan pernah habis ketika dibagi. Ia justru berlipat ganda. Bayangkan, sebuah senyum sederhana bisa menjadi penghibur bagi hati yang sedang gundah. Sebuah uluran tangan bisa menjadi cahaya bagi jiwa yang hampir putus asa. Dan sebuah kata yang lembut bisa menjadi penguat bagi langkah yang hampir menyerah. Berbagi kebaikan bukan soal besar kecilnya pemberian, tetapi tentang ketulusan hati. Bahkan setetes air di tengah dahaga bisa berarti lebih dari segunung emas yang disimpan sendiri. Maka marilah kita jadikan hidup ini lebih bermakna dengan berbagi. Mengajak seluruh makhluk bumi untuk selalu menebar kebaikan. Terima kasih, Nyai. Makan ya Pak, ada sedikit rezeki dari saya. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Terima kasih, Kanjeng Dewi.